lagi ke sini kita masuk di soal perhitungan kompleksometri. Yang pertama ini tentang pembuatan ya, berapa gram EDTA sebagai dinatrium EDTA yang harus ditimbang untuk membuat larutan 0,1 M 750 mili. Ya, tentunya cara ngerjainnya kayak biasa G, L, M, MR. L-nya di sini 0,75 liter ya, jangan lupa diubah ke liter, molaritasnya 0,1, satuannya mol per liter. MR dari EDTA adalah 372 gram per mol gitu ya. Ini dicoret sehingga satuan akhir adalah gram. Nanti dihitung sendiri ya berapa gram. Lalu lanjut di nomor 9. Ini soal contoh CaCO3, berarti ini kemungkinan besar adalah standarisasi ya, karena dia ada CaCO3 itu ya, EDTA kan distandarisasinya pakai CaCO3 ya. Jadi ini kemungkinan soal standarisasi guys. Kita lihat ternyata dia menimbang 0,2521 dilarutkan dengan HCl ya, kemudian diencerin ke angka 250, lalu dipipet 25 mili ya, dipipet 25 mili sehingga dari 250 ke 25 mili ini ada proses pengenceran ya, dari 250 per 25, berarti ini 10 kali ya gitu. Hati-hati ya guys kalau misalnya ada soal yang volumenya itu berturut-turut ditulis gitu ya, 250 mili titik 25 mili larutan ini. Nah tentu ini ada proses pemipetan meskipun kata pipetnya tidak ditulis sama gurunya gitu ya. Terus nanti ini ternyata volumenya 42,78, hitung berapa molaritasnya ya, berarti cocok ya, ini soal standarisasi karena ditanya molaritas. Berarti Mg CaCO3 dibagi Fp dikali V dikali MR ya, CaCO3. Ingat MR-nya CaCO3 ya, bukan MR EDTA. Berarti tadi Mg-nya karena ini masih gram diubah ke miligram, berarti dikali 1000, 252,1 miligram dibagi dengan Fp-nya 10 ya, dari sini tadi sudah dihitung. Ya ini 10. Volumenya di sini 42,78. CaCO3 itu 100 ya, ini juga menghafal saja. Jadi nanti yang miligram per milimol ya, jadi nanti miligramnya tercoret sehingga satuan terakhirnya adalah milimol per mililiter atau molar ya. Oke, jadi miligramnya bisa saling mencoret. Jadi aslinya kan MR itu kan gram per mol ya, tapi supaya dia bisa mencoret teman-teman yang lain ini kan berupa mili, jadi aku bikin dia miligram serta milimol ya, jadi tetap adil ya, miligram per milimol. Dah nanti hasilnya dihitung sendiri deh gitu ya. Nah lanjut untuk soal nomor 12. Sebuah contoh air 200 mili, berarti ini volume sampel ya, mengandung ion-ion Ca2+ dititrasi dengan 16, sekian EDTA. Hitung derajat kesadaran air dalam ppm. Oke, nah ini nggak tahu ini ada atau enggak ya. ppm CaCO3 itu kan berarti rumusnya miligram per liter, miligram CaCO3 per liter sampel ya, karena memang dia dari suatu sampel air ya guys ya. Nah untuk miligram CaCO3 itu kan berarti kita harus kerja lewat titrasi ini dong, 16,38 mili. Berarti rumus miligram CaCO3 itu didapat dari rumus titrasi ya, berarti Fp dikali V dikali M dikali MR gitu ya, MR CaCO3 ya. Tetapi faktor pengencerannya di sini tidak ada ya guys, jadi ini nggak ada. Volumenya ada 16,38 mili, molaritasnya oh ya, larutan EDTA dalam soal nomor 1, berarti soal sebelumnya ya. Ini molaritasnya berapa ya, sebentar aku hitungkan dulu. Oke, setelah aku hitung nilainya ini adalah 0,0059 molar. Jadi aku kasih masuk di sini ya sebagai molaritasnya. Lalu MR CaCO3 adalah 100. Oh, kasih satuan jangan lupa. Karena di sini pakai mili maka aku pakai milimol ya per mililiter. Lalu MR CaCO3 adalah 100 ya, miligram per mili.
dalam hal ini berarti miligram per milimol. Ini dicoret, mili terhadap mili dicoret, sehingga nanti satuan terakhirnya gram. Ya, kita coba hitung 16,38 dikali 0,0059 dikali 100. Ya, hasilnya 9,6642. Tapi satuannya sudah miligram ya. Berarti 9,6642 miligram per liter sampel. Nah, ini sampelnya masih mili, berarti diubah ke liter, berarti 0,2 liter. Oke, hasilnya adalah 48,32 ppm. Gitu ya guys ya. Oke. Nah, berikutnya nomor 13. 50 mili larutan mengandung ion Ni dan juga Pb. Berarti ini campuran ya guys ya. Memerlukan 46,32 untuk maupun ion Pb memerlukan 46,32 untuk titrasi kedua logam. Jadi dua-duanya ini. Jadi all semuanya. Sedangkan untuk contoh kedua, sebuah contoh kedua 50 mili dititrasi dengan KCN. Jadi ini kayak ambil lagi 50 gitu guys ya. Ini 50 yang pertama, ini 50 yang kedua. Jadi diambil kedua Erlenmeyer yang berbeda ya. Gitu. Ini 50 yang pertama, ini 50 yang kedua. Nah, 50 yang kedua ini dititarnya sama KCN ya, dititrasinya dengan KCN untuk menutupi nikel. Jadi di sini nikelnya nggak tertitar. Jadi yang tertitar di sini hanya Pb saja. Kalau yang di sini Ni dan Pb dua-duanya. Ya, jadi pada saat pakai KCN itu yang tertitrasi hanya Pb saja. Ya, karena kan nikelnya tertutupi ya guys ya. Nah, yang ditanya itu molaritas ion Ni dan Pb. Ya. Oke, kalau untuk Pb berarti kita kan bisa lihat dari yang Erlenmeyer kedua ya, yang pada saat pakai KCN. Dari situ kan dia sendirian. Ya, berarti untuk molaritas Pb12 rumusnya berarti mol per liter ya, atau gram per AR dikali liter ya kan. Nah, AR Pb berarti di sini enggak tahu liternya karena aku fokus ke laba ukur kedua, berarti liternya 0,05 liter. Oke, untuk gramnya kita hitung dari titrasi. Berarti gram Pb12 berarti apa? Fp dikali V dikali M dikali AR Pb. Ya, Fp nya nggak ada, V nya berapa? V penitarannya 30,28 mili dikali molaritasnya, molaritas KCN nya dititrasinya bukan pakai KCN ya, ternyata dititrasinya pakai EDTA juga, cuman ada penambahan KCN untuk menutupi nikel aja gitu ya. Berarti EDTA nya tetap 0,02041 milimol per mililiter satuannya. ARPB sebentar aku carikan dulu. Oke, sudah ketemu 207,2 207 aja ya, 207 miligram per milimol, sehingga tercoret milimol dan mililiternya 30,28 dikali 0,02041 dikali 207. Oke, hasilnya adalah 127,9 miligram. Ubah ke gram berarti 0,1279 gram. 0,1279 gram. AR-nya tadi 207 gram per mol. Ya, nanti gramnya tercoret sehingga satuannya adalah mol per liter ya, atau molar. Ya, ini tinggal dihitung. Coba dihitung 0,1279 dibagi 207 dikali 0,05. Oke, dapat hasilnya 0,0123. Gini ya guys ya.
Nah, sekarang adalah molaritasnya Ni ya, Ni 12. Berarti kan sama rumusnya ya, mol per liter berarti gram per AR dikali liter. Oke, kita coba cek. Oke, di sini dia liternya juga sama ya, 50 mili berarti 0,05 liter AR dari nikel. AR nikel. Oke. Berarti di sini kita butuh gram ya. Gram dari nikel itu berarti gram dari nikel itu nggak bisa dihitung karena mereka terbaca barengan ya, Ni dan Pb. Berarti gram nikel dan Pb itu sama dengan Fp dikali V dikali M dikali kayaknya ini nggak bisa cari gramnya ya. Oke, nah untuk nikel itu berarti nanti gram nikel sama dengan Fp dikali volumenya di sini berarti karena nikel ini bergabung sama Pb berarti volume total ya dikurang volume Pb gitu, terus dikali dengan M dikali AR Ni gitu ya. Fp nya nggak ada, volume totalnya untuk kedua logam itu adalah 46,32 dikurangi volume Pb nya yang Pb asli itu berapa ya, 30,28 mili ya. Ini molaritasnya molaritas yang sama 0,02041 milimol per mili. AR nikel tadi berapa ya? AR nikel itu 58,7 gram per mol, miligram per milimol. Oke, sehingga nanti ini tercoret sehingga satuannya adalah miligram. 46,32 dikurang 30,82 dikali 0,02041 dikali 58,7 18,57 miligram berarti 0,123,01857 gram, 0,01857 gram. AR nya 58,7 gram per mol, ini 0,05 liter gitu ya, sehingga bisa dicoret hasilnya titik-titik ya, hitung sendiri gitu. Satuannya nanti mol per liter atau molar ya. Jadi di sini untuk yang menyatu cara ngerjainnya kayak gini ya, volumenya dikurangi karena memang dari segi molaritas mereka molaritasnya sama, jadi molaritas bisa di kerja mandiri sedangkan volumenya bisa digabung gitu. Kalau ini kan the real sendirian ya, jadi bisa langsung. Oke, itu saja kayaknya yang agak ini ya berbeda. Semoga besok ujiannya lancar, semoga juga bisa mengerjakan dengan benar dan juga ilmunya bermanfaat. Oke guys, see you on my next video.